bentrok antar warga pecah di Papua Pegunungan hingga menelan korban jiwa. 5 orang meninggal dunia. Bentrok antara masyarakat dan manusia yang terjadi sejak hari Sabtu lalu dan sampai beritanya disusun belum juga ada tanda-tanda damai. Halo, saya Edu Kurniawan dari kelompok 10. Di video ini kami akan membahas tentang konflik antar suku ya Leni Jaya dan Henduga yang dimana bertepatan di Papua, tepatnya di Wawena tahun 2022 tanggal 6 Januari. Konflik ini terjadi karena adanya perselingkuhan dan sengketa Maharadat ya, yang dimana memperkeruh keadaan karena solidaritas antar suku itu yang sangat tinggi. Nah, di peristiwa ini menunjukkan bahwa jika budaya dan adat tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan konflik yang sangat hebat. Konflik ini memang dipicu oleh masalah pribadi, tapi sebenarnya masih banyak faktor lain yang memperburuk kondisi. Nah, salah satunya itu pertama adanya sengketa adat. Sistem adat di Papua sangatlah penting, termasuk soal pembayaran mahar. Ketika aturan adat ini dilanggar, bisa dianggap sebagai penghinaan terhadap seluruh suku. Yang kedua itu adanya solidaritas kesukuan. Rasa kebersamaan yang tinggi bisa membuat masalah kecil menjadi bentrokan besar. Yang ketiga itu adanya minuman keras dan mediasi awal yang dapat memperparah sehingga mengakibatkan kerusuhan sosial di Wamena. Dan suku Lani Jaya membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Banyak rumah warga yang dibakar, beberapa orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Selain kerugian materi, muncul juga rasa trauma dan ketakutan di kalangan warga. Sekolah-sekolah terpaksa ditutup untuk sementara dan aktivitas ekonomi masyarakat lumpuh. Ini menunjukkan bahwa konflik sosial mempengaruhi rasa aman dan rasa kepercayaan antar warga. Setelah pemberontakan mereda, berbagai pihak turun tangan untuk mendamaikan kedua suku. Pemerintah daerah bekerjasama dengan tokoh adat dan aparat keamanan untuk melakukan mediasi. Melalui mekanisme adat, pihak yang dianggap memicu konflik dan dianggap membayar adat dan babi sebagai simbol perdamaian. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan manusia bagi warga yang terdampak. Namun, upaya damai ini tidak cukup tanpa penegakan hukum dan kesadaran bersama bahwa kekerasan bukanlah solusi. Belajar bahwa konflik antar suku bukan hanya soal adat, tapi soal kemanusiaan dan inklusivitas. Sebagai mahasiswa kita bisa belajar bertanggung jawab untuk mendorong pendidikan, perdamaian, dan sikap saling menghargai. Perdamaian di Papua dan di seluruh Indonesia harus dilakukan dengan melalui dialog, etika, dan keadilan sosial. Dari kasus di Wamena kita bisa belajar menjadi pengingat bahwa dengan berpecah bukan jadi alasan, dan mari kita bersama membangun Indonesia yang damai dan inklusif. Dibayo, kurai kita, dibaye.